Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang makna daripada ruh, makna daripada nafsu, hati dan akal. Pada kali ini kita akan membahas terkait tentang sambungan dari bagian yang keempat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di bagian ini Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa selain itu, maksudnya adalah selain pembahasan tentang surah kemarin, surah itu adalah kata yang berkait mustarak, maka kata Imam Al-Ghazali selain itu konsep-konsep itu juga memiliki susunan urutan dan keserasian. Yang disebut dengan surah kata Imam Al-Ghazali atau rupa, sehingga dikatakan gambaran persoalannya sedemikian rupa, artinya bahwa gambaran peristiwanya semacam ini dan gambaran-gambaran ilmu-ilmu jasmaniyah dan rasional seperti ini. Maka perihal gambaran yang disebutkan merupakan gambaran rasional dan konseptual, serta menyinggung tentang persoalan kesamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut merujuk kepada zat, sifat-sifat, dan perbuatan. Hakikat zat ruh itu adalah dia berdiri sendiri, bukan aksiden dan materi, bukan pula substansi yang membutuhkan tempat, tidak hinggap pada tempat maupun arah, tidak melekat pada tubuh dan alam, tidak pula terpisah dan tidak berada di dalam atau di luar tubuh maupun alam. Kesemuanya ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidup, mengetahui, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berbicara. Adapun perbuatan manusia bermula dari kehendak. Pertama-tama jejaknya tampak dalam hati kita, menyebar melalui ruh hewani kita yang berupa uap lembut dalam lubang hati, lalu naik ke otak kita. Dari otak, jejak-jejak tersebut mengalir ke seluruh anggota tubuh kita sampai jari-jari kita. Kemudian jari-jari ini bergerak, menyebabkan bergeraknya ketika kita memegang pena. Dan pena pun menggerakkan tinta. Dari tinta ini lahir gambar sesuatu yang dikehendaki dalam perbendaharaan imajinasi kita.
Untuk apa? Untuk ditulis, diukir di atas kertas atau di papan lukisan, sehingga apa yang ada di dalam imajinasi kita itu tertuang dalam kertas tersebut. Misalnya imajinasinya akan menggambar gajah, maka yang muncul ada gajah dengan belalainya. Kalau dia menggambar macan, maka dia akan mendengarkan macan itu seperti lagi menggambar macan itu seperti lagi mengaum, wow gitu. Kalau dia menggambar sapi, maka sapi misalnya mengatakan kok gitu. Atau kuda, dan misalnya meong, akan kelihatan meong. Nah, seperti itu. Apa yang berada di imajinasinya itu akan keluar. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti itu. Karena sesuatu itu tidak dibayangkan dalam imajinasi terlebih dulu, maka tidak mungkin diciptakan dari nol. Segala sesuatu itu sebenarnya berasal dari satu titik. Dari satu titik ini, saudara, akan lahir imajinasi baru yang seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya kambing mbek, maka yang terlihat adalah bagaimana cara kambing itu ngembek, ada di imajinasinya. Nah, maka barang siapa meneliti perbuatan-perbuatan Allah dan cara menciptakan berbagai binatang dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi dengan cara menggerakkan binatang-binatang dan langit melalui perantara para malaikat, pasti mengetahui bahwa perilaku manusia di dalamnya sendiri menyerupai perilaku Allah Subhanahu wa taala dalam makrokosmos atau jagat raya. Dengan demikian ia akan mampu memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam baru bersama jasad. Lantas apa maksud hadis yang lain, khalaqallahu ta'ala arwaha qabla khalqil ajsadi bi alfi amin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh 2000 tahun sebelum menciptakan jasad. Sehingga di dalam hadis yang lain itu disebutkan, ana awwalul anbiya'i khalqan wa airuhum ba'san wa kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wal wattin. Aku adalah nabi yang pertama diciptakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling akhir diutus. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam masih antara air dan tanah. Itulah sebabnya betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sedikit pun sabda ini tidak menunjukkan kekadiman ruh, tapi sabda beliau, aku adalah nabi yang paling awal diciptakan. Secara lahir bisa jadi menyariatkan kedahuluan wujud ruh daripada jasad, sedangkan selainnya sudah jelas. Maka dari itu, menakwilkan sabda ini adalah hal yang mungkin, sementara dalil yang pasti tidak menolak petunjuk lahiriah. Tetapi untuk mengendalikan penakwilan lahiriah, sebagaimana lahiriahnya penyerupaan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh 2000 tahun sebelum menciptakan jasad. Artinya arwah di sini adalah ruh para malaikat. Dan yang dimaksud dengan materi yang dimaksud dengan materi atau jism yaitu materi alam seperti arsy, kursi, langit, bintang-bintang, udara dan bumi. Sedangkan sabda beliau adalah, aku adalah yang paling pertama diciptakan, mengandung arti bahwa penciptaan di sini adalah penentuan, bukan perwujudan. Ketika Rasul mengatakan ana awwalul anbiya khalqan, berarti yang diciptakan itu adalah bukan perwujudannya, tapi penentuan ciptaannya, gitu. Nah, ini harus dipahami. Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya, yaitu Sayyidatuna Aminah. Ya, jadi ada kesalahan teknis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu dari ibunda Sayyidatuna Aminah, maka beliau pada saat sebelum itu beliau belum wujud dan belum tercipta. Namun tujuan dan kesempurnaan itu sudah lebih dulu diukur atau direncanakan, kemudian menyusul dalam wujud Nabi yang mulia dalam bentuk yang nyatanya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian ke-6 ini dari 5 poin yang sudah saya jelaskan, pointer-pointer penting dari bab ke-5 ini tentang makna ruh hati, makna ruh hati, kemudian makna akal, nafsu. Maka di akhir bab ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan demikianlah, Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu mengukur dengan menggambarkan urusan-urusan ilahiyah di Lauhil Mahfuz berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmunya kita yang cuman begitu saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ghazali, jika engkau telah memahami 2 macam wujud ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada sebelum Nabi Adam dalam bentuk penentuan, bukan dalam bentuk wujud. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Raudhatut Thalibin. Artinya bahwa wujud pertama dalam perencanaan bukan wujud indrawi yang nyata, bukan Rasulullah diciptakan pada saat itu, tapi perencanaannya sudah ada. Nah, inilah perbincangan tentang makna ruh. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan demikian karena beliau menutupnya dengan mengatakan, sungguh Allah Maha Tahu, sedangkan aku tidak mengetahuinya. Allah lah yang mengajarkan, pada hakikatnya semua ilmu yang aku miliki. Sungguh Allah Maha Tahu. Inilah penutup dari bab ke-5 daripada makna nafsu, ruh, hati, dan akal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.